Kepala, Bapa di sorga, kami ucap syukur kalau hari ini kami kembali boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu yang memerdekakan kami. Biar Roh Kudus menghidupkan firman ini, supaya sungguh kami mendapatkan sesuatu menjadi titik balik kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengiring Engkau. Kami percaya keluarga kami menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, pakai hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan ya tentang perkawinan ya, pernikahan. Nah, saudara, saya baru 48 tahun menikah dengan istri saya. Ya, cucu saya kerja di Jepang ya. Jadi, puji Tuhan ya, berbagai cucunya baru 6. Berbagai tantangan yang sudah kami lewati. Ya, salah, jatuh, bangun lagi sampai hari ini. Dan cirinya semakin kami saling mengasihi. Ya, saudara, kalau tidur, kalau tangannya nggak gandeng belum tidur. Benar, nih. Ya, saudara, makin hari kehidupan kami makin bahagia. Puji Tuhan. Dan kalau hari Senin kami ada Zoom, hari Senin yang ikut Zoom adalah ya keluarga, anak saya, menantu saya, cucu saya, besan saya ya. Jadi disitulah ujian kita ya. Berani nggak saudara bicara dengan orang-orang dalam sendiri ya, membantu dan sebagainya ikut. Nah, jangan sampai orang ngomong, loh gajah dibelangkoni, bisa khotbah nggak bisa ngelakoni, itu yang paling susah ya. Nah, disitulah sudah ujian kita ya. Nah, perkawinan ya, pernikahan. Saudara, kenapa firman Tuhan ini penting? Mengingat perceraian semakin hari semakin marak dan sebagainya, dan dianggap sesuatu yang biasa ya, dianggap biasa. Maka dari itu kita perlu belajar prinsip-prinsip pernikahan dari sang perancangnya. Siapa perancangnya pernikahan? Ya, Allah sendiri. Ya, mari kita buka dalam Kejadian 2 ayat 18. Inilah perancangnya. Langsung dibaca yang mau baca. Kejadian 2 ayat 18. Spontan supaya nggak habis waktu. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya. Lalu Tuhan Stop. Jadi tidak baik. Kalau firman katakan tidak baik, ya nggak baik. Ya, saudara ingat baik, ini si perancangnya. Dan dia berikan kita resep. Ya, resep daripada pernikahan yang memuliakan Tuhan, yang kokoh, yang bahagia. Ya, sebagaimana kalau HP Samsung saudara rewel, ada rusak, saudara pasti bawa ke gerai Samsung, bukan ke tempat lain kan? Untuk mengetahui, oh mana ada onderdilnya. Banyak orang pakai resep sendiri, nggak bisa, ya akan kacau. Pakai resepnya Tuhan, resep bagaimana pernikahan itu yang baik. Resepnya ada 3, ya. Tapi dari 2 ayat aja kita bahas. Kejadian 2, 24, 25. Yuk baca baik-baik. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan Stop. Yang pertama, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Resep pertama. Dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan bersatu
dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Sampai sini dulu. Ya, saudara. Nah, saudara, apa yang dimaksud dari sila yang pertama, harus meninggalkan orang tuanya? Ya, saudara, meninggalkan itu, orang tua itu kelihatannya gampang, tapi enggak. Banyak pernikahan gagal karena orang tua masuk, ya, atau dia masih nimbrung, dia masih bergantung. Saudara bayangin, sejak kecil, masa kecil-kecil, ya, orang tua yang terus membentuk kepribadian, orang tua yang punya kuasa untuk mengambil keputusan atas anak. Kamu harus begini. Makanya saya katakan nggak mudah. Engkau meninggalkan orang tua itu nggak mudah. Orang tua akan menguasai terus, ya. Ini anak gua. Ya mami, ini kan kami kan sudah nikah. Enggak, selama nyangkut sama anak gua mesti tanggung jawab. Lu diem, menantu. Waduh, benar. Ya, kasus-kasus terjadi karena orang tua masuk di situ. Maka dari itu, sila pertama, kalau anak saudara menikah, pada hari pernikahan, orang tua masing-masing harus rela menyerahkan hak untuk membuat keputusan buat anaknya. Hari pernikahan itu adalah segala kuasa mengambil keputusan untuk anak-anaknya, disitulah mulai diserahkan pada anak. Jimmy, ya, mulai hari ini papa sama mama menyerahkan hak, papa mama memutuskan atas kalian. Papa mama siap menjadi penasehat. Kalau kamu minta. Kalau nggak minta, oke, kami mendoakan kalian. Amin, saudara. Ya, orang luar mendoakan. Jangan sampai kita masuk ke situ dan itu rusak. Itu yang diibaratkan potong tali pusat yang kedua. Ini penting. Ya, biasanya mamanya waktu anaknya lahir potong, tapi kalau Jawa ngomong tali pusat, ya, dipotong. Ini yang kedua. Ketika anak sudah mulai menikah, disitulah orang tua sama-sama menyerahkan hak mengambil keputusan buat rumah tangga anaknya, dan anak pun nggak boleh lagi mencampuri rumahnya orang tua. Saudara ingat baik-baik, ini penting, ya. Ketergantungan secara finansial, secara emosional, ini yang berbahaya. Saudara percaya, banyak, ya, pertengkaran dan sebagainya ini karena ini campur. Ya, hati-hati. Nanti sudah belajar, dua harus jadi satu. Nggak mudah. Nggak mudah, saudara. Tapi nggak ada cara lain. Ya, proses dua menjadi satu itu seumur hidup. Seumur hidup. Makanya disarankan sebaiknya pisah rumah, pindah. Sebab otoritas siapa yang memutuskan? Suami sebagai kepala istri katakan, nanti anak kita sekolah lagi. Enggak, mama mau sekolah di Petra, mama mau sekolah ini. Loh, terus siapa? Ya udah, nggak apa-apa. Rusak. Jelas. Sila pertama ini harus sungguh-sungguh. Ketergantungan secara finansial dan secara emosional itu harus dilepas. Deposito, ATM, gaji, biasa titip mama, no, serahkan semua. Itu aman, ya. Dan anak-anak juga jangan jadi anak mama. Ma,
Kordengnya mau pakai warna hijau, istrinya, lu kawin aja sama mama. Duh iya enggak? Dikit-dikit mah, ini mesti gimana mah? Lu kawin aja sama mamamu. Duh iya loh. Ini kenyataan saya mengkonseling biar ratusan dari pasangan itu karena iya gini aja. Ya. Habis itu mama gua, iya mama kamu. Nangkep saudara. Ayat ini benar-benar penting. Mari baca Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Silakan. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Stop. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ini berlaku sampai hari pernikahan saja. Stop. Ya. Nah, selanjutnya baca ayat berikutnya. Ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang janji dari janji ini. Nah, kita harus tetap menghormati orang tua. Caranya gimana Pak menghormati orang tua? Yang pertama, masing-masing jangan pernah membicarakan kelemahannya masing-masing. Oh mamaku dulu ini gini, yang jelek-jelek. No. Itu engkau menghormati orang tuamu yang mendidik engkau. Jangan pernah bicarakan kejelekan orang tuamu masing-masing. Nanti gak respect. Jadi menghormati orang tua itu seperti itu yang pertama. Yang kedua, izinkan orang tua kita itu kalau ke rumah ngomong. Kamu mesti gini loh, harus begini loh. Jangan potong pembicaraannya. Oh gitu mah ya. Iya Pak. Tapi kita tenang. Keputusan tetap pada kita. Betul. Tapi orang tua itu mau didengerin. Sewa kuping. Nggak apa-apa. Ya, oh gitu mah ya. Iya anakku tuh sekolah ini harus begini. Oh iya mah. Makasih ya mah. Tenang aja. Keputusan pada kita. Orang tua senang. Oke. Jadi dengar baik-baik. Kalau mereka bicara, kasih kesempatan. Dan yang ketiga, menghormati orang tua itu adalah memperhatikan kondisi maupun kebutuhan mereka. Perlukah kita bantu secara finansial, keuangan? Perlukah mungkin Papa perlu obat apa, vitamin apa Pak? Aku carikan. Nah, senang. Vitamin, suplemen, apapun dan sebagainya. Makan kesukaan mereka, buah-buahan apa. Itu menghormati orang tua. Tapi nggak boleh keputusan di situ. Makanya dikatakan ini perintah yang penting. Supaya apa? Bahagia dan panjang umur di bumi. Coba lihat kembali ayat Efesus 2, Efesus 6 ayat 1 dan 2 pelan-pelan. Silakan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Ini kewajiban anak. Terus? Karena haruslah demikian. Haruslah demikian. Terus? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Taati, sekarang hormati. Jadi kewajiban kita dua. Betul? Terus Bu? Ini adalah suatu perintah yang Penting. Terus? seperti yang nyata dari janji ini. Jadi ini janji, artinya ada hak, ada kewajiban. Kewajibannya dua, taati, hormati. Tapi hak kita apa? Dua. Silakan. Supaya kamu Berbahagia dan panjang umurmu. panjang umur. Pak, saya mau nuruti yang satu aja Pak. Minta bonusnya dua, nggak bisa. Jelas? Ya. Hormat sama orang tua dan taat itu ngerti. Tapi taatnya itu saudara ngerti ya. Ya sampai di mana supaya nggak kacau. Otoritas imam dalam keluarga itu
engkau harus mengerti sungguh-sungguh. Jadi nggak keblinger, oh mama dan sebagainya, enggak. Nah saudara, kalau sudah mengerti ini, maka hidupmu akan bahagia dan panjang umur. Jelas sampai di sini saudara? Oke, itu sila pertama ya yang harus kita lakukan. Sekarang sila kedua. 24b dikatakan apa? Kejadian tadi 2 ayat 24b. Silakan. Ya. Sehingga keduanya menjadi satu. Keduanya menjadi satu. Lagi. 24-nya dua-dua baca. Oh sorry. Yang tadi pertama dikatakan apa? Diulangi. Yang sebelumnya, engkau akan menjadi satu. Ya tadi kejadian 2 mulai 23 kita bahas tadi. Tolong baca lagi. Ya, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Ya. Terus tadi 24-nya? Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bersatu. Jadi yang kedua bersatu. Terus? Sehingga keduanya menjadi satu daging. Menjadi satu daging. Bersatu dan menjadi satu daging ini beda. Bersatu artinya apa, saudara? Apa arti bersatu? Supaya bisa bersatu caranya gimana? Supaya bisa 100% caranya gimana? Hah? Supaya bisa satu hati menjadi satu, caranya gimana? Aduh. Hah? Bukan, harus apa? Mau egonya dipotong 50%. Johan 50%, tinggal istrinya 50%, baru 100% menjadi satu. Gue orangnya gini, lu kan dulu pacaran gue gini, gue nggak mau munafik, orangnya gini, itu 100%. Harus mau merobek 50% satunya, 50% sama 50% baru 100%. Betul? Ini nggak mudah, saudara. Ya, nggak mudah. Kalau saudara harus mengerti ini, ya, mau tidak mau pernikahan itu harus merobek ego kita seperti itu. Mari baca Matius 19, 5 dan 6. Matius 19, 5 dan 6. Silakan. Matius 19 ayat 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lalu menjadi satu daging, karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lanjutkan Kolose 3:14. Kolose 3:14, silakan membaca. Kolose 3:14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sekali lagi, Bu, pelan-pelan. Dan di atas semua, Di atas semuanya itu kenakanlah kasih kenakanlah
kasih. Terus, sebagai pengikat yang mempersatukan. jadi kasih itu fungsinya apa? Mengikat untuk mempersatukan. Jelas? Ya, saudara? Lemnya apa lemnya? Bangunan yang kuat, itu yang kuat batu batanya atau semennya? Ya, kalau enggak, batu bata ditumpuk begitu, anjing lewat, ditabrak anjing, berantakan. Kasih itu lem, pengikat yang mempersatukan, yang menyempurnakan di antara dua batu. Saudara pegang baik-baik, ya. Kenapa sih Pak kok kasih itu yang bisa mempersatukan, menyempurnakan? Jawabannya 1 Petrus 4 ayat 8. Yuk pelan-pelan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. nah, dalam rumah tangga, kenapa kok kasih itu penting? Menyempurnakan. Karena kasih itu apa? Menutupi. Banyak sekali dosa. Iya kan? Selama ini laki-laki menutupi istrinya kalau salah atau lu sudah berkali-kali gua ngomong kayak gini. Dasar lu keturunan, waduh keturunan lagi. Turunan kebo. Waduh saudaraku. Ini konseling semuanya. Ya. Saudara, gimana caranya mengukur kadar kasih saudara sama pasangan saudara masih bagus? Caranya ngukurnya gimana? Ayo dong. Caranya saudara ngukur, ya. Imam sama Desi itu kualitasnya masih oke kadarnya. Caranya gimana? Waktu engkau melihat pasanganmu, kelihatannya sempurna atau enggak? Ini enggak tergantung, kok jadi keriput? Kok tidurnya jadi ngorok? Kok sekarang enggak langsing jadi langsung? Ya? Loh kenapa? Mengukur kadar kasihnya di situ. Alasannya apa? Waktu engkau pacaran, engkau mau kawin dengan seseorang, dicegah nggak sama temen? Ngapain lu sama dia? Ada teman gua lebih hebat lagi. Enggak, dia hebat, nggak tahu. Orang tua kita ngomongin, jangan sama ini. Ya. Sorry ya, saya ngomong. Jangan sama Wana. Enggak lah, sama Tanglang aja. Oh, mama nggak tahu, pintar masak mah. Selalu ditutupi terus, selalu dibela terus, kayaknya sempurna gitu. Betul-betul. Nah itu mengukur kadar kasihnya. Waktu kau lihat, wih sempurna dia. Kadar kasihmu masih bagus. Tapi kalau sudah bawel, suka boros, ini mulai berkurang itu. Itu ukuran kadar kasih, ya. Sebab waktu pacaran kita bela mati-matian, saudara. Betul. Itulah sebabnya. Kasih itu mengikat yang mempersatukan. Ukurnya begitu. Coba lihat, ya. Masih sempurna seperti pacaran itu. Lagunya Gomblo apa? Asal ada cinta, titik-titik rasa coklat. Betul? Iya kan? Iya. Nah itulah saudara. Jadi yang kedua itu bersatu. Yang kedua, ya B, itu menjadi satu daging. Apa sih menjadi satu daging itu apa? Coba baca. 1 Kor 6, 16, 17. Yuk. Silakan 1 Kor 6, 16, 17. 1 Korintus 6 ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia,
Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ya, saudara tahu? Menjadi satu daging ini bicara apa? Bersetubuh. Ya, menjadi satu daging ini bersetubuh. Sampai bersetubuh dengan pelacur, kamu akan jadi satu daging. Bersetubuh ini ternyata dalam perkawinan itu penting loh. Seks itu penting. Saudara setuju? Karena itu mengukur bagaimana hubunganmu, itu termometer bagaimana komunikasi mereka. Tahu nggak kata-kata senggama? Artinya saling mengenal, saling melengkapi. Ya. Jadi jangan pernah engkau memakai seks menjadi penghukuman. Lu nggak beliin gua ini, sorry ya. Ya ampun. Lu kan udah janji lu gak beliin, sorry, lu pisah kamar. Aduh, itu buka celah sudah. No, ya, di dalam yang satu ini, dua-dua berkuasa. Baca 1 Korintus 7, 3-5. 1 Korintus 7, 3-5. Silakan. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Ya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan bersetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertahan. Amin. Saudara jangan pernah membatasi. Itu mengundang perselingkuhan, godaan, kepelacuran dan sebagainya. Ini penting, saudara. Penting sekali. Jangan pernah batasi seks. Ya, ini komunikasi, saling mengenal. Itu termometer keadaan Anda baik-baik saja atau enggak. Sampai sini nangkap, menjadi satu daging itu begitu. Jadi yang kedua tadi bersatu dan menjadi satu, ya, menjadi satu. Itu penting. Yang ketiga, yang terakhir. Resep ketiga, Kejadian 2:25. Yuk. Kejadian 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Apa artinya? Keterbukaan. Berbicara apa? Kejujuran, transparansi dengan pasangan. Jangan ada satupun yang dirahasiakan. Ini istri saya, nggak ada satupun yang dirahasiakan. Ya, ngomong apa adanya. Mau kemana, sama siapa, di mana, ya, beli apa. Biasakan pakai 360, live 360. Oh, di sini. Ya, kalau kemana-mana kontak, video call dan sebagainya. Tapi HP-nya jangan di password, istrinya nggak bisa buka. Buka kejujuran ini penting, termasuk hal keuangan nggak? Ya, ini kunci yang dari Tuhan supaya bahagia. Jangan pernah ada ini uang gua, ini uang lu. No, jangan ada. Percaya deh. Ini kunci kebahagiaan yang membuat bahagia. Makanya, saudaraku, dalam hidup perkawinan, yang pertama apa yang dituntut? 1 Kor 2 ayat 2. Ayat 1 Kor 4 ayat 2. Silakan. Korintus 4 ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian, bahwa ternyata apa? Bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Dapat dipercayai. Gak ada kecurigaan.
Ya, ini penting. Yang kedua, Amsal 20 ayat 6. Silakan. Pasal 20 ayat 6. Banyak orang menipu diri baik hati, tapi orang yang setia, siapakah menipu kamu? Setia hari-hari ini adalah barang langka. Suami yang baik banyak, tapi suami yang setia, siapa menemukannya? Makanya saudara, kalau kita nyanyi kasih setiamu Tuhan, ya, kasih setiamu Tuhan. Saudara, kasih dan setia ini perlu, penting. Apa bedanya kasih dan setia? Apa? Kasih itu dasar yang membuat seseorang mau berkorban untuk yang dikasihi. Betul? Kasih itu dasar yang membuat saya mau berkorban melakukan untuk orang yang saya kasihi. Tapi sampai kapan? Nah, setia ini dasar yang membuat pengorbanan kita itu sampai pada akhirnya. Inilah kasih setia. Amin, saudara. Ya, kasih setia ini penting sekali. Jadi jangan, ya gue kan baik, no, sampai kapan? Ya, ini penting sekali. Nah, saudara, sebab itu kunci kebahagiaan itu 3 tadi. Yang pertama masih ingat apa? Loh, enggak dong. Ya, dari awal tadi. Kemandirian dari ketergantungan terhadap orang tua. Ya. Jelas ya. Jangan bergantung secara emosional, finansial. Sebaiknya bisa pindah rumah. Karena apa? 2 jadi 1 itu seumur hidup. Belajar terus sampai hari ini. Saya nggak bisa berikan saudara ada 11 hambatan dalam komunikasi dalam pasutri. 6, ada 11. Ya, saya nggak bisa berikan naluri, usia, kepribadian, budaya, latar belakang pendidikan, ya, tingkat kedewasaan dan sebagainya. Itu ada 11 hambatan komunikasi. Sampai hari ini kadang-kadang saya masih nggak bisa. Saya ngomong gini, dia ngomong gini. Laki sama perempuan kan beda. Makanya kalau gua nggak cocok malu, ya kapan cocoknya? Nggak akan pernah cocok, saudaraku. Pasti. Jelas ya? Nah, kemandirian dari ketergantungan terhadap orang tua. Jadi 2 orang ini sampai mati terus, ya. Kalau ditambahin mertua, tambahin, waduh, yang kedua apa? Bersatu dan menjadi satu dengan pasangan. Mazmur 133 1-3 dikatakan sungguh alangkah baiknya kalau mereka rukun, berkat Tuhan dicurahkan. Dan yang ketiga, kejujuran dan keterbukaan terhadap pasangan. Jangan ada yang dirahasiakan, ngomong aja. Kadang-kadang nggak senang, tapi nggak apa-apa, risiko. Disitulah saudara akhirnya bisa bersatu. Jelas, sebagai penutup, saya mau katakan, kalau engkau menikah dengan tujuan mengejar bahagia, pasti nggak akan dapat. Ya, karena bahagia itu hanya bonus akibat. Tapi dari ketiga hal ini harusnya apa? Saudaraku, kita memberi sesuatu pada pasangan kita. Makanya Yesus ngomong kisah 20:35, lebih berbahagia kita memberi dari menerima. Udah kasih aja. Kalau sudah lakukan ini, maka saya percaya hidupmu akan diubahkan, rumah tanggamu akan diubahkan. Sekali lagi saya mau katakan, saudaraku, jangan ngomong tentang cocok atau tidak. Sebab suami istri itu kayak puzzle.
Ada yang nonjol, ada yang kurang. Justru kekurangannya itu kita yang isi. Betul? Kekurangannya. Ya, wanita selalu ngomongnya yang laluhan kita ke depan. Kalau kamu ke depan terus, stres. Mesti diingatkan berupa kita pacaran di sini. Oh iya, iya. Dua-duanya ini sinergi. Dan jangan pernah engkau katakan begini. Udah cerai. Makanya kalau orang konseling sama saya, Pak, boleh cerai atau enggak? Saya cuma ngomong, tolong dirubah pertanyaanmu. Bisa atau enggak? Loh, maksudnya apa? Boleh cerai enggak? Bisa atau enggak? Firman Tuhan katakan apa? Laki-laki itu kepala istri. Iya? Loh iya enggak? Loh iya enggak? Efesus kan? 5:22 kan? Hai istri, kamu harus sadar, laki-laki itu kepalanya istri. Makanya kalau dia ngomong gini, ya, dia ngomong gini, wah cerai dan sebagainya, kamu potong, bunuh diri, pasti ada korban, betul nggak? Nah saudara, sebab itu saya mau tutup dengan hal ini. Pertanyaan saya, kalau dua, ya, dijadikan satu, dua dijadikan satu, bisa nggak dipisahkan? Tuhan ngomong nggak boleh, kenapa? Tolong, Sinta bisa maju. Tolong pisahkan ini. Sudah dilem sama Tuhan. Ya, gimana caranya? Paksain. Robek nggak apa-apa. Tunjukin. Robek. Kok? Robek, rusak. Ya, rusak pasti. Kan sudah satu itu nggak bisa. Kalau kau paksakan, robek, sudah disatukan. Nah, kalau robek seperti itu, engkau harus ingat, saudara. Ya, di dunia ini kita ini calon mempelai Kristus. Amin. Kita masih tunangan, kata Korintus. Kita masih dipertunangkan. Ujiannya di sini. Jadi kalau engkau gagal, ya sorry, jangan mikir nanti jadi mempelai Kristus. Oh, di sini aja gagal. Pernikahan itu cuma berlaku di bumi. Setelah itu seperti malaikat, nggak ada kawin dan mengawinkan. Enggak. Tahu, kenal, tapi bukan istrinya. Kita mempelai Kristus. Pertahankan sungguh-sungguh. Dan resep Tuhan 3 itu lakukan. Dan saya percaya engkau akan kuat, engkau akan ketemu Tuhan dan katakan, ya, mempelaiku. Puji Tuhan, saya akhiri sampai sini. Haleluya. Yuk. Kedua.